Selamat pagi pemirsa, senang rasanya saya Helmut Timothy dapat menemani awal hari Anda dalam Kilas Nusantara Pagi, Selasa 28 Desember. Kami akan hadirkan 3 berita pilihan dari Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, dan Bali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kemarin meresmikan pabrik smelter nikel PT GNI di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Pabrik tersebut akan menghasilkan sebanyak 1,8 juta ton ferronikel per tahun, sehingga memberikan nilai tambah bagi nikel hingga 14 kali lipat. Sementara di Jawa Timur, penanganan bencana awan panas guguran Gunung Semeru Lumajang kini memasuki fase transisi. Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai melakukan perbaikan sistem administrasi kependudukan yang dapat dilakukan melalui Dispenduk Capil Mobile. Kemudian kita menyeberang ke Pulau Dewata, pemirsa, sebanyak 500 mobil listrik akan digunakan oleh para delegasi KTT G20 pada tahun depan di Bali. Kementerian BUMN dan PLN kini telah membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Simak ketiga informasinya berikut ini. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik smelter nikel PT GNI di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin 27 Desember 2021. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan smelter ini menghasilkan ferronikel 1,8 juta ton per tahun. Pabrik nikel ini juga merekrut 27.000 tenaga kerja. Pabrik smelter akan memberikan nilai tambah yang tidak sedikit dari biji nikel yang diolah menjadi ferronikel, sehingga nilai tambahnya menjadi 14 kali lipat. Dan jika diolah menjadi baja anti karat, nilainya akan bertambah lagi menjadi 19 kali lipat. Pada tahun 2021, nilai ekspor baja anti karat Indonesia meningkat menjadi 20,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dari yang sebelumnya hanya bernilai 1-2 miliar dolar Amerika Serikat ketika mengekspor bahan mentah. Oleh sebab itu, saya perlu mengingatkan kepada kita semuanya, kepada investor, bahwa yang namanya ekspor raw material, kalau sudah nikel, ini akan masuk lagi ke yang namanya boksit. Presiden meminta pemerintah daerah setempat agar menjaga iklim investasi yang kondusif sehingga muncul nilai tambah lainnya dari industri, seperti pendapatan pajak, lapangan pekerjaan, dan devisa yang tidak sedikit. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Puluhan pengungsi korban awan panas guguran Gunung Semeru yang berada di posko pengungsian terpusat Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang mulai mendapatkan layanan pengurusan kartu kependudukan yang hilang. Mulai dari kartu tanda penduduk atau KTP, kartu identitas anak atau KIA, akta lahir dan kematian hingga kartu keluarga. Sekitar 5.000 kartu keluarga, 500 KTP, dan 200 KIA dilaporkan hilang tertimbun material vulkanik milik warga Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, dan warga yang berasal dari Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang mulai menerbitkan kembali surat kependudukan dengan membawa langsung sejumlah alat pendeteksi mata hingga sidik jari ke tempat pengungsian. KTP sama KIA sementara. Jadi untuk akte sudah dicetakkan semua yang masih di kantor. Terus kartu keluarga sudah dicetak semua di Kecamatan Candipuro. Untuk yang Pronojiwo, tempo hari dikasihkan Pak Kepala Desa sama Pak Kampung. Jadi Pak Kampung yang bagi ke warganya sama Pak Kepala Desa. Saat ini kartu administrasi kependudukan sangat dibutuhkan sebagai salah satu syarat pengajuan hunian sementara dan hunian tetap di relokasi yang disiapkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan surat kependudukan bagi pengungsi, rencananya penerbitan tanda kependudukan akan menerapkan layanan jemput bola dengan mendatangi para pengungsi yang tersebar di 4 titik pengungsian dan rumah warga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Berlokasi di rumah BUMN kawasan Sesetan Denpasar, Bali, Senin 27 Desember, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Pahala Nugraha Mansuri meresmikan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Wamen BUMN Pahala Nugraha Mansuri mengatakan, peresmian pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di Denpasar, Bali sebagai bentuk mendukung perencanaan gelaran KTT G20 di Pulau Dewata. Pembangunan SPKLU di rumah BUMN ini merupakan pembangunan yang pertama. Pahala Nugraha Mansuri menambahkan langkah ke depan agar mampu melayani pengisian 500 mobil listrik yang akan digunakan para delegasi KTT G20 tersebut. Pihaknya akan membangun tambahan SPKLU sebanyak 21 unit dengan mengambil lokasi-lokasi strategis milik PLN. Saat ini total SPKLU yang dimiliki oleh PLN di seluruh Indonesia totalnya berjumlah 68 unit. Di tahun 2022, PLN akan semakin masif menambah SPKLU. Hal ini dimaksudkan agar para pemilik kendaraan listrik tak lagi ragu menggunakan kendaraan listriknya. Daki berharap ini memang betul-betul ke depannya merupakan bagian dari upaya PLN untuk bisa membangun ekosistem electric vehicle kendaraan berbasis listrik ke depannya. Dan memang kalau kita lihat dari Kementerian BUMN, kawasan Bali, Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang sangat ideal untuk bisa menjadi lokasi yang kita akan coba untuk dorong penggunaan electric vehicle. Sementara itu, berdasarkan data PLN dari 14.400 unit kendaraan listrik yang telah beroperasi, sekitar 12.000 lebih diantaranya adalah motor listrik dan 1.656 unit merupakan mobil listrik. Dengan adanya KTT G20 di Bali akan menjadi bukti komitmen PLN dalam mendukung pemerintah mencapai transisi energi. Dari Denpasar, Bali, Pandi Yuda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, jangan lupa untuk memberikan asupan bergizi untuk tubuh Anda disertai olahraga teratur guna menangkal virus dan penyakit di tengah ketidakpastian cuaca saat ini. Nantikan kami kembali dalam Kilas Nusantara Siang yang akan hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.